Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anjani sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 7 yang beranggotakan Dina Talia Trihastari dan Muhammad Fadli Ibrahim. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Lembaga Kebudayaan Rakyat Mukadimah, periode angkatan 45, ciri angkatan 45, karya-karya seniman 45, sejarah lahirnya angkatan 45, sifat kesusastraan angkatan 45, ciri-ciri angkatan 45, dan tokoh-tokoh angkatan 45. Lembaga Kebudayaan Rakyat Mukadimah. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disingkat Lekra itu berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan di Indonesia. Lekra didirikan dengan keyakinan bahwa rakyat adalah pencipta kebudayaan dan pembangunan kebudayaan baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat. Selama Revolusi Agustus 1945, rakyat Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan dan peperangan. Dan Lekra berperan dalam membantu pergulatan tersebut, terutama dalam bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Namun, setelah peristiwa G30 SPKI, Lekra dibubarkan berdasarkan ketetapan MPRS nomor 25/MPRS tahun 1966 yang melarang ajaran komunisme, Leninisme, dan membubarkan organisasi PKI serta organisasi masanya. Beberapa pengarang Lekra dipenjara dan beberapa diantaranya berada di luar negeri dan tidak dapat dipulangkan ke Indonesia. Buku-buku dari para pengarang Lekra juga dilarang sesuai instruksi pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai periode angkatan 45. Beberapa aspek terkait dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 dan dampaknya terhadap sastra dan seni. Selama masa ini, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan perkembangan sastra Indonesia meningkat, dengan para pengarang dan seniman dikejar oleh bangsa Jepang di kantor pusat kebudayaan yang disebut dengan Keimin Bunka Shidosho. Meskipun terdapat peningkatan dalam kegiatan sastra, semua ini merupakan bagian dari niat Jepang untuk menguasai Asia. Para pengarang dan seniman pada masa itu diharapkan mendukung rencana Jepang dengan karya-karya mereka. Dan sikap seniman bisa dibagi menjadi dua, yaitu mendukung dan curiga terhadap Jepang. Para seniman yang mendukung Jepang menyanjunginya, sedangkan yang curiga akan mengkritiknya. Beberapa karya seniman seperti Tuan Amin dan Seniman Pengkhianat mencerminkan sikap mereka terhadap Jepang. Karya-karya sastra yang diterbitkan pada masa itu termasuk roman propaganda yang tidak memiliki nilai sastra yang tinggi. Materi berikutnya mengenai ciri angkatan 45. Yang pertama ada gaya realisme, simbolik, dan ekspresionisme. Yang kedua ada individualisme menonjol. Yang ketiga ada filsafat eksistensialisme mulai dikenal. Dan yang keempat, masalah kemanusiaan yang umum, misalnya hak asasi manusia. Pada tahun 1947, berdiri perkumpulan bernama Gelanggang Seniman Merdeka atau yang disingkat menjadi GSM, yang tidak hanya terbuka untuk pengarang, melainkan juga untuk berbagai seniman lainnya seperti pelukis. Anggota GSM termasuk tokoh-tokoh seperti Baharudin MS, pelukis, Mohtar Apin, Heng Ngantung, Basuki Resobowo, serta beberapa pengarang terkenal seperti Asrul Sani, Rifai Apin, dan Pramudia Anantatur serta Sitor Situmorang. Pada tanggal 23 Oktober 1950 di majalah Siasat, mereka menerbitkan surat kepercayaan Gelanggang dan beberapa pengarang penting dari generasi ini termasuk Khairil Anwar, Rifai Apin, dan Asrul Sani.
Mereka merupakan tokoh-tokoh yang aktif dalam perkumpulan ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadli Ibrahim. Kepada Muhammad Fadli Ibrahim, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya seniman 45. Berikut merupakan daftar karya dan kontribusi beberapa pengarang dan seniman Indonesia pada berbagai bidang sastra dan seni. Sejumlah pengarang yang disebutkan beserta karya-karya mereka adalah misalnya ada yang pertama ada Khairul Anwar, beberapa kumpulan puisi seperti Kerikil Tajam dan yang terampas dan yang putus, Deru Cembur Debu, dan Tiga Menguak Takdir. Yang kedua ada Asrul Sani, beberapa cerpen seperti Bola Lampu, Sahabat Saya Kordias, Si Penyair Belum Pulang, dan lainnya. Yang ketiga ada Idrus, kumpulan cerpen dari Pemariksa Jalan Lain ke Roma, drama Keluarga Surono, dan beberapa karya lainnya. Ada juga Usmar Ismail, beberapa kumpulan puisi dan drama seperti Puntung Berasap, Sedih dan Gembira. Yang kelima ada sejarah lahir Angkatan 45. Angkatan 45 lahir dalam kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan dan keras. Pada periode 1942 atau sampai 1950 atau 1942 sampai 1945 adalah periode bangkit dan terintegrasinya sastra angkatan ini. Pada masa ini, karya-karyanya bersifat lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang bersifat romantik, idealistik. Para sastrawan tidak setuju dengan penamaan angkatan 45. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. H.B. Jasin mengatakan bahwa satu hal tidak aneh dari angkatan 45 tidak suka dicap sebagai angkatan 45. Karena pada tahun itu ialah tahun proklamasi kemerdekaan yang seharusnya membanggakan. Tetapi pada tahun ini banyak kejadian-kejadian yang tidak semuanya mengenakan hati. Ada juga manifest angkatan 45 termuat dalam majalah Siasat pada tanggal 23 Oktober 1945 berupa surat kepercayaan gelanggang 18 Februari 1950 yang dapat dilihat patokan angkatan 45, yaitu yang pertama ada satu wujud pernyataan pikiran lebih dipentingkan. Yang kedua ada kepribadian seseorang hendaknya menjadi pegangan dan ukuran nilai mencipta. Yang ketiga ada nilai-nilai baru harus ditempatkan setelah nilai-nilai lama dihancurkan. Yang keempat ada pencipta harus mempunyai kebebasan penuh dalam penciptaan pengarangnya. Yang kelima ada tekanan difokuskan kepada kebudayaan dunia harus bersifat universal. Latar belakang dan menyebabkan lahirnya angkatan 45 ada dua hal, yaitu kekejaman dan penjajahan dan penderitaan akibat revolusi. Para penyair angkatan 45 membedakan diri dengan angkatan lain dengan visi dan misi. Khairul Anwar dan anarkis, sedangkan Asrul Sani moralis. Selanjutnya akan saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Fadli Ibrahim atas penyampaian materinya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Dina Thalia Trihastari. Kepada Dina Thalia, dipersilakan. 6. Sifat kesesatraan angkatan 45. 1. Isi cerita mengenai penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh kekejaman penjajah. 2. Bentuk karangannya biasanya berupa novel dan cerpen. Ketiga, bahasanya pendek-pendek tetapi padat dan agak kasar. Kurang perhatikan ejaan. Itu ciri-ciri angkatan 45. 1. Memiliki corak realistis. 2. Bersifat patriotisme, revolusi, dan perlawanan terhadap penjajah. Ketiga, bertujuan universal, nasional. Keempat, berdasarkan pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, dan budaya yang mewarnai pengalaman angkatan 45. 8. Tokoh-tokoh angkatan 45. 1. Khairul Anwar, lahir di Medan 26 Juli 1922. Menganyam pendidikan kelas 1 di Medan, kemudian ia pindah ke Jakarta sampai kelas 2. Menulis pada tahun 1943, permulaan zaman penduduk
Jepang dan ia wafat di RSUP Salemba, Jakarta pada tanggal 24 April 1949. Prof. Dr. Teu beranggapan bahwa Chairil Anwar adalah seorang yang penuh vitality, gunung api yang mengepul-ngepul, bernyala-nyala, satu kumpulan tenaga nafsu hidup yang kuat. 2. Asrul Sani, lahir pada tanggal 10 Juni 1926 di Riau, Sumatera Barat. Ia lulusan perguruan tinggi kedokteran hewan Bogor. Pada bulan Maret 1952, ia berangkat ke negeri Belanda untuk menambah pengetahuannya. Buah tangannya pun berupa sajak-sajak cerita-cerita dan esai. Menurut Prof. Teu berpendapat bahwa sifat karangan-karangan Asrul Sani agaknya sejelas-jelasnya dilukiskan oleh ucapannya sendiri dalam satu esainya. Ketiga, Rifai Apin, lahir pada tanggal 30 Agustus 1927 di Padang Panjang. Ia berpendidikan SMA. Pekerjaannya tukang catut, pembantu pada badan kepolisian, redaktur majalah Nusantara, redaktur Gema Suasana. Selanjutnya ia jadi redaktur gelanggang dari Warta Sepekan Siasat dan pembantu Zen sejak Juni 1991. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Maka izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Kesimpulannya yakni Lekra berdiri dengan keyakinan bahwa rakyat adalah pencipta kebudayaan dan pembangunan kebudayaan baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat. Lekra berperan dalam membantu pergulatan tersebut, terutama dalam bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Namun, setelah peristiwa G30 SPKI, Lekra dibubarkan berdasarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang ajaran komunisme, Leninisme dan membubarkan organisasi PKI serta organisasi masanya. Ciri-ciri dari Angkatan 45 yakni adanya gaya realisme, simbolik, dan ekspresionisme, lalu ada individualisme menonjol, filsafat eksistensialisme mulai dikenal, dan masalah kemanusiaan yang umum, misalnya ada hak asasi manusia. Angkatan 45 lahir dalam kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan dan keras. Pada periode 1942 sampai 1950 atau 1942 sampai 1945 adalah periode bangkit dan terintegrasinya sastra Naktan ini. Pada masa ini, karya-karyanya bersifat lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujangga Baru yang bersifat romantik dan idealistik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.